Bab 791. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, kesulitan untuk menyerbu dan menaklukkan tidaklah sama dengan mengawal para putri kembali ke tahta. Twilight City akan berakhir sebagai orang luar dan penyerbu tanpa mereka. Richard memanggil cacing pasir hampa setelah sebuah pengingat sederhana. Puci. Pasir di bawah tanah berguling ke kedua sisi seperti paus yang muncul dari permukaan laut. Dalam pemandangan spektakuler pasir yang berterbangan di mana-mana, cacing pasir hampa emas gelap yang ditutupi oleh rune misterius yang tak terhitung jumlahnya perlahan merangkak keluar dari pasir kuning. Tubuhnya yang besar meredupkan cahaya di sekitarnya. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata perak Lorena. Tuanku, saya bisa merasakan energi hampa tak terbatas yang terkandung dalam bentuk kehidupan ini. Richard menoleh untuk melihatnya dan tersenyum. Cacing pasir hampa telah menerima pujian berulang kali dari orang penting yang telah menggosok pesawat di ruang bawah tanah pertama. Richard tidak lagi menjelaskan dan melangkah maju untuk melihat raksasa yang menindas di hadapannya. Dia perlahan-lahan merentangkan lengannya dan menekannya pada kulit kasar pihak lain. Kekuatan spiritual Richard menyebar dan memasuki pikiran raksasa itu dengan sensasi yang menusuk. Cacing pasir hampa itu sekarang memiliki kebijaksanaan manusia pada usia 12 atau 13 tahun. Komunikasi relatif mudah selain beberapa pengetahuan yang tidak lengkap. Richard mentransfer energi yang mewakili koordinat spasial yang ditinggalkan oleh Dark Valkyrie ke pihak lain. Dia menarik tangannya ketika dia memastikan bahwa raksasa itu sudah menerimanya. Cacing pasir hampa tanpa mata itu memiringkan kepalanya seolah-olah sedang merenungkan sesuatu. Kemudian, perlahan-lahan mundur agak jauh. Itu, berhenti, dan rune di tubuhnya mulai bersinar seperti tsunami sesudahnya. Energi tak terbatas itu secara bertahap mendistorsi kekosongan di sekitarnya. Itu bergerak, itu mengangkat semangat Richard dan mengguncang anak buahnya. Ruang di sekitarnya beriak seperti air, dan retakan secara bertahap muncul saat energi kekosongan yang tebal melonjak. Kekosongan itu meledak setelah mencapai batasnya. Namun, pemandangan itu tidak terjadi di balik kekosongan itu. Itu menghancurkan ruang itu, dan pecahan kaca tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari belakang. Itu juga menutupi ratusan meter di sekitarnya. Ribuan anak panah muncul dalam bentuk lubang besar dan tampaknya telah menembus tanah. Pasir kuning berterbangan di mana-mana. Pecahan spasial masih dapat mencabik-cabik naga raksasa itu bahkan jika ia masuk jauh ke dalamnya. Untungnya, itu tidak memengaruhi cacing pasir hampa yang jauh dari area ini. Badai spasial, wajah Richard tampak lembut. Dimensi tempat Sina dan Dark Valkyrie berada lebih berbahaya dari yang Richard duga. Badai spasial yang dapat menghancurkan segalanya berangsur-angsur tenang setelah 5 menit. Itu memulihkan kekosongan di belakang. Cacing pasir kekosongan yang tidak terpengaruh, yang tidak mengalami kerusakan apapun, mendekat dengan sedih. Gelombang energi spiritual menyebar. Tuan, saya sudah mencoba yang terbaik. Turbulensi spasial terlalu ganas. Saya tidak bisa mengatasinya. Saya tidak bisa memasukkan koordinat sekarang. Ruang yang kacau ini akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 bulan untuk tenang. 1 atau 2 bulan lagi. Richard menyentuh kulit kasar cacing pasir kekosongan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Menurut tren ini, akan sulit bagi Sina dan Dark Valkyrie untuk kembali dalam waktu dekat. Richard hanya bisa membiarkan keduanya terus naik level. Tapi ini masih bisa bagus. Badai spasial mereda, tetapi orang tidak dapat mengetahui apakah dua Transcendent lagi akan bergabung dengan Twilight City. Richard tidak lagi terlalu memikirkan masalah ini. Dia tiba-tiba memikirkan kastil kuno klan darah tepat saat dia akan pergi. Dia bisa melakukannya karena dia masih punya waktu. Dia segera mengirim koordinat kastil vampir yang ditemukan si idiot itu ke cacing pasir hampa. Buka koordinatnya. Cacing pasir hampa menjadi energi lagi. Ia mundur agak jauh, menekan energinya, dan mengaktifkan kekuatannya. Ruang beriak dan retak lagi. Tiba-tiba runtuh setelah mencapai batasnya. Badai spasial menyerang lagi. Itulah yang mengejutkan. Pupil mata Richard mengerut. Itu juga memengaruhi kastil vampir. Badai mereda, dan cacing pasir hampa menjadi lesu lagi. Tuan, maafkan aku. Pikiran seorang anak berusia 12 atau 13 tahun akan segera pulih. Ia telah dipermalukan 2 kali di hadapan Tuan yang paling dihormati, dan pukulan ini bukanlah hal yang mudah. Richard tidak keberatan.
Ia menoleh untuk melihat Lorena di sampingnya setelah beberapa kata penghiburan. Kastil vampir itu memiliki ribuan pasukan tingkat tinggi dan atas. Itu bukanlah kekuatan yang lemah. Apapun yang terjadi, ia harus melepaskan Lorena. Ia segera memiliki tujuan saat pikirannya menolak. Ia mengirim koordinat spasial lainnya ke cacing pasir hampa dan memintanya untuk membuka lorong spasial. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka obrolan pribadi sementara cacing pasir hampa melakukannya. King Qiu, aku akan mengirim seorang pahlawan ke wilayahmu. Kau bawa dia ke kastil vampir. Penerima pesan itu segera membalas. Penerima pesan, Bos King Qiu, kau sudah memutuskan untuk menyerang kastil vampir. Kau tidak perlu mengirim orang untuk menyelidiki. Aku sudah menemukan semua aspek kastil kuno itu. Richard tersenyum. King Qiu, menyelidiki. Tidak, aku akan mengirim pahlawan untuk menaklukkan kastil vampir. Steamet Bunlover terpesona. Seorang pahlawan yang akan menaklukkan kastil vampir. Steamet Bunlover, jangan gegabah, bos. Entah mengapa, kekuatan kastil vampir tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Markis vampir itu telah mencapai level 19. King Qiu, kekuatan vampir saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan manusia binatang di masa lalu. Menerobos kastil seharusnya tidak menjadi masalah dengan kekuatan Richard. Namun, mengirim seorang pahlawan masih membuat Steamet Bunlover tercengang. Richard tidak lagi menjelaskan lebih lanjut. King Qiu, lakukan saja apa yang kukatakan padamu. Kau tidak perlu khawatir tentang sisanya. Richard menutup pesan pribadi dan mengabaikan pesan berikutnya dari pihak lain. Steamet Bunlover, di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengecewakan King Qiu. Pasukannya juga bisa menahan mereka. Dia tahu nilai paha emas ini. Dia akan membayar jika harus. Dia pasti tidak bisa mundur. Kalau tidak, bagaimana bos akan membantunya lain kali? Cacing pasir hampa membuka celah spasial lagi yang mengarah ke wilayah Steamet Bunlover, sementara kedua belah pihak berbincang. Makhluk besar ini segera menjadi bersemangat ketika tidak lagi melihat aliran ruang yang kacau. Ia merasa bangga pada saat yang sama. Ia tidak mengecewakan harapan tuannya. Richard juga menjadi sedikit berhati-hati ketika dia melihat ini. Dia berbalik untuk melihat Arquebuses vampir yang elegan di sampingnya. Lorena, setelah kamu melewati lorong spasial, segera ikuti Tuan Daratan Utama ke Kastil Klan Darah dan ambil kembali. Cobalah untuk mempertahankan kekuatanmu sebanyak mungkin, dan jangan menyebabkan terlalu banyak korban. Tuan Daratan Utama itu adalah salah satu dari kita. Jangan sakiti dia. Mata Lorena berbinar. Itu akan menjadi misi pertamanya. Dia tidak mampu membuat kesalahan. Sesuai keinginanmu. Dia membungkuk dengan elegan dan menghilang ke dalam celah spasial. Celah spasial kembali ke keadaan semula di detik berikutnya. Mempertahankan celah spasial untuk waktu yang lama akan membutuhkan banyak energi. Cacing pasir hampa yang belum matang tidak dapat bertahan selama itu. Richard tidak lagi berlama-lama. Dia kembali ke Twilight City sesudahnya. Tidak ada hal yang tidak terduga akan terjadi pada Lorena ketika dia menuju ke kastil vampir. Dia bisa menekan musuh kecuali Transcendent muncul. Namun, dia terbang dari tanah dan tiba-tiba memiliki pikiran dan menoleh untuk melihat lorong spasial di samping pohon kuno dewa. Itu adalah lorong menuju tanah suci. Dia merasakan dengan hati-hati dan menyipitkan matanya. Tampaknya, kesadaran planar yang belum matang memanggilnya keluar. Apa yang sedang terjadi? Panggilan itu membuatnya bingung. Dia segera mendekati lorong spasial. Sebuah pesan khusus muncul di benaknya saat dia melangkah ke tanah suci. Mayat Dewa Emas tanpa kepala yang dibawa keluar dari ruang bawah tanah, dan telah ditekan jauh di dalam tanah. Mayat itu berjuang untuk melawan kekuatan planar. Pada saat ini, tanah suci yang lemah secara bertahap tidak dapat menekan pihak lain. Kesadaran planar meminta bantuannya. Informasi ini mengejutkan Richard. Mayat Dewa Emas tanpa kepala, masih hidup. Seorang pemain pria berusia awal 20-an melihat tindakannya yang telah menendang potongan rambut pendek dan menatapnya dengan bingung. Kakak, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Steamet Bunlover menoleh untuk melihat sepupunya dengan ekspresi bangga. Gang Zi, Bos King Qiu mengirimiku pesan pribadi tadi. Dia bilang dia akan mengirim pahlawan ke sana. Pemain yang bernama Gang Zi segera menjadi bersemangat. Kakak, apakah kamu kenal King Qiu itu? Steamet Bunlover meliriknya dengan jijik.
Sialan, apakah kamu pikir aku bercanda? Dia melambaikan tangannya. Ikutlah denganku. Sebuah faksi yang didirikan dengan 20 pemain tidak mungkin begitu mengesankan. Seseorang harus tahu bawahan Bos King Qiu. Bos King Qiu akan membiarkanmu makan sepuasnya hanya dengan menjatuhkan sedikit dari celah di antara jari-jarinya jika kamu menarik perhatiannya. Dia menggunakan benih pohon dunia sebagai alat tawar-menawar dengan imbalan perlindungan kota Twilight di ruang bawah tanah publik terakhir yang diikuti oleh semua pemain. Steamet Bunlover telah menyaksikan bagaimana King Qiu membantai ke segala arah dalam pertempuran terakhir. Adegan itu masih segar dalam ingatannya. Sudah 3 hingga 4 bulan sejak penjara bawah tanah itu, dan wilayahnya belum mengejar Twilight City dari 3 hingga 4 bulan lalu. Semakin dia berkembang, semakin dia mengerti betapa berharganya posisi teratas di antara miliaran pemain. Selain itu, pihak lain telah tumbuh selama beberapa bulan sekarang. Steamet Bunlover tidak berspekulasi seperti apa kekuatan Twilight City sekarang. Gang Zi sedikit tertegun ketika dia melihat kekaguman dan tatapan Steamet Bunlover. Kakak, memang benar bahwa King Qiu kuat, tetapi tidak sesulit yang kamu katakan. Fraksi kita tidak lemah. Steamet Bunlover meliriknya dengan jijik. Apa yang kamu ketahui tentang Palu? Fraksi kamu tidak ada apa-apanya. Aku khawatir pasukan Bos King Qiu akan menghancurkanmu dalam satu putaran. Gang Zi membelalakkan matanya. Kakak, apakah kamu bercanda? King Qiu kuat, tetapi dia tidak mungkin tak terkalahkan. Itu adalah pesawat utama, bukan ruang bawah tanah contoh. Dia bisa bertarung melawan 100 di ruang bawah tanah karena arena pertarungan arena kematian membatasi jumlah pasukan. Gang Zi berkata dengan bangga. Fraksi kami memiliki lebih dari 2 legiun prajurit tingkat tinggi di atas level 10. Selain itu, sepertiga dari potensi ini telah mencapai tingkat yang mulia. Saya tidak percaya ada yang bisa mengalahkan kita dalam satu gelombang, bahkan King Qiu. Menurut pendapatnya, kekuatan faksi mereka mungkin tidak ada bandingannya dengan para pemain top. Tapi itu masih untuk guild kelas 1. Tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan mereka dengan kekuatan King Qiu. Pemain nomor 1 bukan hanya untuk pertunjukan. Dia harus mengeluarkan usaha apapun yang terjadi, kan? Butuh waktu untuk membunuh puluhan ribu babi. Steamet Bunlover menatap sepupunya yang baru dihubunginya 2 hari lalu ketika dia pergi untuk melakukan misi dan melambaikan tangannya. Kamu harus lebih membuka matamu. Kamu harus pindah dari tempat terpencil dan tandus itu lebih awal. Kamu telah berputar-putar begitu lama sehingga kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini. Kamu masih ingin aku membawa pasukanku untuk bergabung denganmu dengan segenggam kekuatan. Steamet Bunlover mengatakan itu, dan orang tidak dapat berdebat dengannya. Ayo pergi, ikuti aku keluar untuk menyambut bawahan Bos King Qiu. Gang Zi tidak yakin ketika dia mendengar ini. Dia adalah pemimpin lebih dari 20 pemain dan memiliki puluhan ribu pasukan di bawah komandonya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat bahwa Steamet Bunlover tidak mengatakan apa-apa lagi. Ekspresinya kembali tenang. Dia tidak kekurangan kecerdasan untuk bertahan hidup di era cemerlang dan bahkan membangun faksi. Gang Zi berjalan keluar dari aula. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan melihat Steamet Bunlover di sampingnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, mengapa King Qiu mengirim seorang pahlawan ke sini?" Tujuannya adalah tentang kastil vampir yang sedang kamu selidiki. Dia juga telah berpartisipasi di kastil kuno itu 2 hari ini dan tahu betapa kuatnya kastil itu. Ingatlah untuk menyebutkan bahwa Markis Vampir telah mencapai level 19. Dia tidak keberatan membuat teman lain menjadi terkenal, meskipun dia tidak peduli dengan kata-kata Steamet Bunlover. Steamet Bunlover mendengar ini, dan ekspresinya tidak bisa tidak menjadi sedikit aneh. Dia berkata dengan ragu-ragu, Bos King Qiu mengatakan bahwa dia mengirim pahlawan itu ke sini untuk menyerang kastil vampir. Gang Zi tertegun sejenak, dan kemudian dia entah kenapa merasa sedikit tidak masuk akal. Kakak, apakah kamu salah dengar? King Qiu mengirim seorang pahlawan untuk menyerang kastil vampir. Dia tidak bisa menjatuhkannya bahkan jika dia mengirim semua pasukan di faksinya dengan pahlawan level 19. Apakah King Qiu mengirim seorang pahlawan untuk menduduki kastil? Benar-benar lelucon. Bahkan jika kamu adalah King Qiu, kamu tidak mungkin sekonyol ini, kan?
Katakan saja pahlawanmu dapat menghadapi markis vampir level 19. Bagaimana dengan ribuan vampir? Itu adalah prajurit tingkat atas level 15. Belum lagi satu pahlawan, bahkan 10, tidak dapat mengalahkan mereka. Sebagian besar pahlawan yang dapat ditundukkan pemain adalah peringkat D dan C. Pahlawan peringkat B sudah menjadi pahlawan tingkat atas. Adapun peringkat A, itu adalah legenda emas. Dan itu sangat langka, mudah untuk membunuh mereka dengan gelombang orang, meskipun para pahlawan di bawah peringkat A juga lebih kuat dari pasukan itu. Steamet Bunlover tersenyum pahit. Ini adalah apa yang telah diatur oleh bos King Qiu. Karena dia bisa membuat keputusan ini, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Steamet Bunlover menatap Gang Zi dengan penuh arti saat dia berbicara, pemain terkuat sekalipun tidak bisa memahami akal sehat dasar ini. Gang Zi kehilangan kata-kata. Itu King Qiu, bagaimana mungkin dia bodoh? Itu lelucon, sialan, bukankah puluhan miliar pemain yang dia tekan akan lebih rendah dari orang bodoh? Steamet Bunlover menggelengkan kepalanya. Aku terjerat dalam pikiranku. Aku terjerat dalam pikiranku. Dari mana bos besar King Qiu mendapatkan kepercayaan dirinya? Aku tidak bisa mengerti bagaimana seorang pahlawan bisa menaklukkan kastil vampir. Richard akan mengirim pahlawan level 19, berdasarkan deduksi logisnya. Berhentilah bermimpi, untuk yang transenden. Ada segalanya saat kau tertidur. Gang Zi tenggelam dalam pikirannya. Mungkin pahlawan itu mahir dalam teleportasi. Mereka akan segera membuka portal, dan pasukan akan masuk setelah musuh memasuki kastil vampir. Mata Steamet Bunlover berbinar. Jika memang begitu, itu langsung masuk akal. Ya, ayo kita lihat. Mereka berdua tidak membuang waktu lagi. Mereka mempercepat langkah dan berjalan ke platform yang relatif luas. Kemudian, mereka berbalik dan menaiki elang bertanduk dua. Mereka terbang ke langit dan keluar dari wilayah itu. Keanehan spasial tadi ada di arah ini, jadi tidak sulit untuk menemukannya. Mereka melewati hutan yang menjulang tinggi dan mencapai tepi wilayah itu. Mereka bergegas keluar dari pepohonan. Garis pandang mereka tiba-tiba melebar. Detik berikutnya, sebuah pemandangan yang membuat jantung mereka berhenti terpantul di pupil mereka. Keberadaan yang misterius dan mengerikan berdiri di langit di bawah sinar bulan keperakan. Sayap kelelawar merah tua yang lebar dan penuh kedengkian itu selebar 10 meter. Aliran udara yang kuat menyebabkan rumput beku bergetar terus-menerus saat mereka mengepak dengan lembut. Wajahnya yang halus itu putih dan pucat, tanpa sedikit pun darah. Gigi tajam di sudut mulutnya menambah pesonanya yang tidak biasa. Rambut peraknya yang panjang berkibar tertiup angin, dan matanya berwarna sama dengan rambutnya. Rasa dingin yang terkandung di dalamnya menyesakkan. Dia mengenakan jubah merah panjang. Warnanya seindah darah. Itu memberikan dampak visual yang cerah di bawah langit malam. Namun, auranya membuat mereka paling gemetar. Aura kegelapan, kejahatan, dan kekejaman menyelimuti keberadaannya. Semua kata sifat negatif untuk menggambarkan sosok misterius itu tidak akan berlebihan. Itu seperti dewa jahat jurang yang menatap mereka. Sejauh itulah mata mereka bisa melihat. Ketakutan tak berujung melonjak di hati mereka. Sebuah ketakutan yang luas tampaknya telah mencekik tenggorokan mereka, dan pernapasan menjadi mimpi buruk. Pada saat ini, jantung mereka bahkan secara bertahap berhenti. Steamet Bunlover gemetar saat dia dengan enggan membuka panel atribut. Namun, dia melirik, dan atribut-atribut itu memikatnya sesudahnya. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Catatan, bentuk kehidupan transenden tidak dapat menyelidiki atribut mereka. Bagian depan penuh dengan salam, dan tatapan di belakang mengungkapkan beberapa informasi penting. Super, luar biasa. Apakah King Qiu mengirim pahlawan transenden ini? Pikiran ini muncul di benak mereka secara bersamaan. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketakutan yang ekstrim di mata masing-masing. Tidak heran pihak lain hanya mengirim seorang pahlawan. Sial, bukankah satu transenden cukup? Apakah kastil vampir akan menanggung konsekuensinya jika King Qiu mengirim dua transenden untuk menyerang kastil vampir? Kakak, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Big Boss King Qiu? Gang Zi hampir menangis saat ini. Suaranya bergetar dan kata-katanya tersirat.
Dia masih tidak yakin beberapa saat yang lalu. Apakah King Qiu telah meyakinkannya sekarang? Apakah dia berhak untuk tidak yakin dengan King Qiu? Fraksinya yang beranggotakan 20 pemain akan sia-sia di hadapan seorang Transcendent. Itu benar-benar Transcendent. Transcendent, itu bisa menghancurkan kota dengan tingkat kekuatan tempur seperti itu. Era cemerlang adalah dunia fantasi di mana seseorang akan mengumpulkan semua kekuatan dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif dari apa yang dapat disebabkan oleh prajurit terbaik itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh manusia. Itu menghancurkan kepercayaan diri dan kebanggaan di hatinya tanpa ampun saat ini. Lorena menatap kedua pemain itu sementara mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras di bawah tekanannya. Mereka mengerutkan kening. Mereka sangat lemah sehingga mereka tidak dapat membangkitkan minat orang-orang. Tuanku telah memerintahkanku untuk menyerang kastil vampir. Penguasa manusia segera memimpin jalan. Baru kemudian keduanya tersentak kembali ke akal sehat mereka dan buru-buru membungkuk. Ya, Yang Mulia, Tuanku, apakah dia berbicara tentang bos King Qiu? Satu pasukan yang kuat benar-benar telah menaklukkan Transcendent ini. Mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan. Tapi mereka tidak peduli. Mereka dengan cepat memimpin Archduces Vampir menuju kastil vampir. Pesan pribadi padat Gang Zi meledak di jalan. Saudaraku, bagaimana King Qiu bisa menaklukkan Transcendent? Ini terlalu konyol. Pahlawanku yang paling menghancurkan jiwa hanya level 13, dan itu hanya memiliki potensi peringkat A. Bagaimana orang aneh seperti itu bisa ada di dunia ini? Itu Transcendent. Saudaraku, katakan sesuatu. Pecinta roti kukus tercengang. Dia melirik pesan pribadi orang ini. Pecinta roti kukus terdiam untuk waktu yang lama. Apa yang bisa dia katakan? Atribut masih akan mengejutkannya meskipun dia tahu betapa kuatnya King Qiu. Naik turunnya hatinya tidak kurang dari Gang Zi. Pada saat ini, pihak lain akan mampu menaklukkan pahlawan yang Transcendent. Seberapa kuat King Qiu? Lorena tidak memperhatikan kedua pemain yang menderita tekanan bergejolak karena penampilannya. Dia hanya memandang mereka sebagai dua makanan yang lemah. Tidak, mereka bahkan tidak bisa memenuhi syarat sebagai makanan dalam keadaan biasa. Setengah jam kemudian, Steamet Bunlover menarik kendali elang bertanduk dua dan menunjuk ke sebuah gunung tinggi yang ditutupi hutan lebat. Dia berkata dengan hormat, Yang Mulia, kastil kuno Klandara berada tepat di bawah gunung. Lorena melihat ke daerah itu dan mengerutkan kening. Anomali spasial, ada yang salah di sini. Namun, dia melambaikan tangannya dan tidak lagi mengatakan apapun. Kalian berdua bisa pergi dulu. Seluruh kekuatan planar ditambahkan ke tubuhnya saat ini. Dunia berada di bawah kendali. Dia adalah penguasa tanah suci, satu-satunya penguasa bidang baru ini. Semua kekuatan ada di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan emosinya. Perasaan mengendalikan segalanya benar-benar memabukkan. Tubuhnya perlahan melayang ke langit. Dia melihat ke bawah ke tanah. Twilight City telah memindahkan beberapa persediaan, tetapi mereka hanya menempati area kecil di pintu masuk dan tidak memengaruhi apapun. Kekuatan mental meluas ke tingkat berikutnya. Tatapannya menembus tanah yang tebal dan ke bagian terdalamnya. Batu dan tanah membungkus mayat emas tanpa kepala. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Saat dia merasakan mayat dewa. Bertarung, bertarung, bertarung. Raungan kuno tiba-tiba terdengar di telinganya. Itu adalah raungan seorang prajurit yang tak kenal takut yang menyerang musuh yang 100 kali lebih kuat darinya di medan perang. Niat pertempuran bergema selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan waktu tidak dapat menghapusnya. Kekuatan yang dibawanya cukup untuk membuat seorang veteran gemetar. Itu adalah aura para penguasa dunia ini. Mereka mengendalikan mereka sebelum mereka meninggal, dan mereka abadi setelah kematian. Jantung Richard berdebar kencang. Dia samar-samar bisa melihat bentuk kehidupan yang sangat menyiksa jiwa bertarung dalam pertempuran berdarah dengan musuh dari dimensi lain. Postur yang tak terkalahkan itu membuat hati orang-orang goyah. Dia dengan paksa menggunakan kekuatan pasir kuning untuk melindungi dirinya sendiri dan menekan raungan yang menakutkan itu. Aura yang sangat kuat, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dan kemudian dia memfokuskan pandangannya lagi. Benih yang layu jatuh di leher tubuh dewa yang terputus. Benih itu memancarkan cahaya hijau dari kekuatan yang sangat misterius yang dengan paksa menekannya di tanah. Sesuatu mencegahnya meledak. Itu adalah benih pohon dunia. Itu sudah sangat megah, meskipun belum berkembang.
Batu dimensi lain yang menopang tanah suci dikubur di bawah mayat untuk menstabilkan tanah. Namun, mayat itu memancarkan aura seperti gemuruh sungai dan laut. Seseorang tidak dapat menekannya bahkan dengan 2 harta karun terbaik. Orang-orang merasa bahwa mayat itu dapat bangkit kembali kapan saja. Tanah suci itu hanya berdiameter 1000 meter, dan orang hanya dapat menggambarkan kekuatan planar itu sebagai tipis. Orang akan membutuhkan pembawa yang cukup kuat untuk menunjukkan kekuatannya, meskipun kedua harta ini luar biasa. Sesaat pengamatan hening, dan Richard menyipitkan matanya. Cahaya di tanah suci tiba-tiba meredup di saat berikutnya. Kekuatan planar melonjak ke kedalaman bumi. Gemuruh, suara tumpul terdengar, dan bumi bergemuruh. Sebuah lubang besar muncul di tengah. Tanah sangat menekan mayat emas tanpa kepala saat lumpur menyembur keluar. Kekuatan ilahi yang agung itu meningkat secara ekstrim pada saat ini. Seluruh tanah suci berada di bawah tekanan. Itu hanya aura yang dipancarkan tubuh ilahi secara tidak sadar. Orang tidak dapat membayangkan seberapa kuat Richard pada puncaknya. Dia merasa sedikit emosional. Itu adalah rampasan perang yang telah direnggutnya dari Lolita. Itu seperti makanan yang direnggut dari mulut harimau. Richard menenangkan dirinya. Dia membuka panel atribut dengan rasa ingin tahu yang kuat. Panel itu menampilkan banyak tanda tanya. Itu membuatnya tidak senang. Dia tidak dapat melihat atribut apapun. Richard membuka sistem emas hitam. Informasi yang lebih rinci muncul di atasnya. Tubuh dewa perang emas yang jatuh. Itu berisi niat pertempuran yang pantang menyerah. 1. Anda dapat melemparkannya ke tempat yang gelap dan jahat dan menggunakan kekuatan jahatnya untuk melemahkan kekuatan dewa perang emas yang tersisa dan menghilangkan niat bertarungnya. 2. Anda dapat menggunakan senjata berlumuran darah atau jiwa prajurit yang pantang menyerah di medan perang untuk memberi makan niat bertarung mereka dan memperkuatnya. 3. Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk membimbing niat bertarung dan menggabungkannya menjadi senjata atau pahlawan untuk mewarisi niat bertarung. Ya Tuhan, Dewa Perang Emas, nama ini sangat bergema. Richard terkejut, tetapi kemudian dia mengerutkan kening. Vale mengambil alih kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet dan mengumpulkan informasi tentang dewa-dewa kuno sesuai dengan perintahnya, tetapi tidak ada legenda tentang dewa ini. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Era cemerlang telah berlangsung jutaan tahun. Perang para dewa telah meletus 5 kali, dan banyak dewa telah tewas dalam pertempuran. Beberapa warisan para dewa yang hancur biasanya tidak akan meninggalkan legenda apapun. Mata dunia hanya akan terfokus pada yang kuat. Richard berulang kali membaca informasi yang diberikan sistem emas hitam. Dia memperhatikan sesuatu yang penting. Tubuh dewa tampaknya tidak ada dalam pemberitahuan itu. Semua informasi itu tentang niat pertempuran yang tersisa di dalam tubuh. Menurut pengalaman sebelumnya, ini berarti bahwa nilai niat pertempuran jauh melampaui tubuh dewa. Itu menarik. Richard memandang dengan saksama poin ketiga, senjata atau pahlawan dapat mewarisi niat pertempuran ini. Mungkin ini adalah nilai tertinggi dari tubuh dewa ini. Itulah niat bertarung yang tak kenal menyerah dari dewa perang emas. Hanya nama ini saja bisa membuat orang berfantasi. Itulah kekuatan dewa, mungkin mirip dengan otoritas busuk. Richard merenung dan merasa sangat tertarik. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan mencoba menyentuh tubuh dewa emas abadi itu. Namun, kekuatan spiritualnya menyentuh mayat itu, dan dia merasakan perlawanan yang kuat. Niat bertarung itu tidak mau menerimanya. Richard dengan sia-sia mencoba lebih dari selusin kali. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Sepertinya niat bertarung itu berbeda dari kekuatan pasir kuning. Pihak lain tidak berniat untuk terhubung dengannya, itulah yang terjadi pada otoritas busuk, dan begitu pula niat bertarung para dewa. Richard memastikan dia tidak bisa menyimpannya, lalu dia merenung. Dia tidak bisa menggunakannya. Mengapa dia tidak bisa menggunakan juara terbaik di tangannya? Pikirannya berputar. Sina dan Dark Valkyrie membantai jalan mereka melalui medan perang. Gambar ini muncul di benaknya. Kedua prajurit murni ini lebih cocok untuk niat bertarung yang gigih ini. Sina lebih cocok. Prajurit yang tak kenal takut itu selalu suka menyerang di garis depan. Langkahnya yang tak kenal takut ke depan tidak dapat dihentikan. Sayangnya, Sina masih bertarung dengan ras serangga Raid untuk kebebasan dan kejayaan suku Krina dan tidak dapat segera kembali. Richard merenung sejenak dan mengeluarkan patung dewa kuno itu. Kemudian, dia mendarat di depan mayat dewa emas tanpa kepala. Dia mendongak. Mayat dewa emas tanpa kepala itu tingginya hampir 4 meter.
Bekas luka merah tua yang menggeliat di lehernya sangat menarik perhatian. Richard merasakan aura yang tidak dikenalnya mendekat. Niat bertarung menajam dan mendistorsi ruang di sekitarnya. Seolah-olah pihak lain akan melancarkan serangan mematikan jika dia berani mendekat. Richard mengerutkan kening. Prajurit ini terlalu mudah tersinggung. Pikirannya berputar. Cahaya gelap dari patung dewa kuno melonjak keluar dan menyelimuti mayat dewa emas tanpa kepala. Niat pertempuran yang awalnya gelisah seperti anak ayam kecil. Sebuah tangan besar akan menekannya untuk menenangkannya. Kekuatan ilahi juga berangsur-angsur surut. Richard melihat pemandangan ini dan merasa beruntung. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memegang patung dewa kuno dengan tangan kanannya sementara dia menekan tangan kirinya pada mayat dewa. Dia menyentuh tubuh mayat emas itu. Pupil mata Richard mengerut. Sebuah gambar tua dan misterius muncul di benaknya. Seorang prajurit mengenakan baju besi emas dan memegang pedang emas sementara pedang itu berdiri di tanah. Pedang itu meraung di celah spasial di bidang yang membelah langit menjadi dua. Suaranya seperti auman naga kuno. Dan guntur bergulir dari 9 surga meledak. Monster gelap yang tak terhitung jumlahnya bengkok dan bengkak, dan dari ras yang tidak dikenal menyerbu keluar dari celah spasial sebelum auman itu mereda. Mereka membentuk gelombang hitam yang berlebihan. Dunia tampak akan runtuh di bawah dampak gelombang hitam tersebut. Namun, sang prajurit tidak mundur sama sekali. Ia memegang pedangnya dan berdiri di depan celah spasial. Ia dengan paksa memblokir monster-monster terdistorsi yang menyerbu dari pesawat asing tersebut. Seseorang tidak dapat bergerak di bawah gelombang hitam yang dapat menghancurkan sebuah pesawat. Itu adalah hal yang paling menyayat hati. 1000 tahun. Gambar-gambar itu berkelebat tak terhitung jumlahnya di benak Richard. Tiba-tiba dia merasakan sebuah pesan. 1000 tahun telah berlalu. Prajurit itu bersinar dengan cahaya keemasan dan berdiri tak tergoyahkan di depan celah spasial. Ia menggunakan tubuhnya sendiri dan dengan paksa menekan kehidupan gelap yang tak berujung. Pada saat yang sama, aura tajam berangsur-angsur mengembun setelah bertahun-tahun pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Niat pertempuran. Darah dan pembantaian memadatkan kekuatan. Itu bukan otoritas. Itu bukan kekuatan aturan. Namun, itu tidak kalah dengan kekuatan apapun. Ketajaman pedang panjang hanya bisa bersinar setelah emosi yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit itu menajamkan pedangnya. Waktu berlalu ribuan tahun, dan bahkan sampai akhir, Richard tidak tahu sudah berapa lama. Monster-monster itu akhirnya berhenti di tengah pembantaian yang tak berujung. Prajurit itu sudah berdiri di sana dengan bangga. Niat pertempuran di tubuhnya membubung ke langit dan menyebabkan seluruh pesawat bergetar. Kematian yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa yang tersisa membuat monster-monster itu menggigil yang menembus jiwa mereka. Mereka takut. Namun, penghentian monster-monster itu tidak menyerukan kemenangan terakhir. Prajurit emas itu terkapar selama ribuan tahun dan kelelahan luar biasa. Napasnya menjadi lemah. Richard bertanya-tanya bagaimana keadaan akan berkembang. Tiba-tiba, jaring laba-laba muncul di ingatan dan memancarkan aura gelap. Pupil mata Richard mengecil. Sutra laba-laba telah mencapai bagian belakang prajurit emas itu sebelum dia bisa melihat lebih dekat. Prajurit itu telah menjatuhkan kekuatannya ke titik beku dan tidak dapat bereaksi tepat waktu ketika menyadari pancaran ini. Sudah terlambat. Puci, kepala besar terbang ke langit. Tubuh yang tak tergoyahkan itu membeku di tempat. Pada saat ini, jiwanya lenyap menjadi ketiadaan. Jaring laba-laba itu muncul entah dari mana dan menghilang tanpa jejak. Tidak seorang pun tahu bagaimana serangan itu meletus. Adegan itu berubah secara tak terduga. Namun, adegan yang mengejutkan menyusul. Tubuh dewa prajurit itu berdiri diam di depan celah spasial setelah kepalanya jatuh. Niat pertempuran tanpa akhir melonjak seperti runtuhnya gunung dan laut. Tidak seorang pun menginjak celah spasial pada monster jahat yang bengkak dan bengkok. Tidak seorang pun berani mendapatkan niat pertempuran tanpa akhir yang kental, bahkan jika mereka mati. Itu memunculkan niat pertempuran yang pantang menyerah ini. Gambaran dalam benak Richard tiba-tiba hancur. Ia tercengang. Dewa perang emas yang baik dan ganas. Ia telah menekan keretakan spasial di pesawat selama ribuan tahun. Sutra laba-laba terakhir jelas merupakan biang keladinya. Dewi Laba-Laba Lolita, Dewa Konspirasi. Lolita pasti telah menipu prajurit emas berdasarkan posisinya. Prajurit itu akhirnya tidak punya pilihan selain melawan monster-monster itu karena berbagai alasan. Dia akhirnya keluar dan memanen jiwa prajurit itu.
Orang luar tidak dapat menyelidiki prosesnya, tetapi seharusnya tidak ada perbedaan dalam situasi umum. Niat pertempuran mengembun setelah Dewa Perang Emas yang tidak sadarkan diri itu mati. Itu yang paling menarik perhatiannya. Sistem emas hitam hanya mengisyaratkan niat bertarung ini dan tidak menyebutkan apapun tentang tubuh ilahi. Richard melihat sejarah munculnya niat bertarung. Dia ragu-ragu. Prajurit yang lahir dengan niat bertarung telah mati. Dia bisa merasakan bahwa itu belum lengkap. Kekuatannya tidak akan cukup jika dia mengekstraknya sekarang. Pada titik ini, dia memutuskan. Dia hanya akan memeliharanya dengan lebih sempurna karena dia bisa. Pada saat itu, akan ada lebih banyak ruang untuk persiapan. Namun, dia harus mengendalikan ancaman tubuh emas terlebih dahulu. Dia tidak ingin memelihara niat bertarungnya yang kental dan akhirnya tidak bisa mengendalikan tubuh itu. Dia akan menderita serangan balik. Pikiran Richard berputar. Kekuatan dalam patung dewa kuno melonjak. Itu menyerang tubuh emas. Patung dewa kuno melahap daging dan darah. Begitulah cara mereka tumbuh dan berkembang. Jiwa ilahi Reni juga akan menjadi lebih kuat karena ini. Namun, Richard telah mencoba berkali-kali sebelumnya, dan patung dewa kuno tidak tertarik pada daging biasa. Bahkan yang transenden tidak akan melahap daging biasa. Patung ini berisi kekuatan dewa-dewa kuno dan tertarik pada para dewa. Patung itu melahap di bawah kendali Richard yang tepat. Patung itu melahap tubuh dewa emas, yang bahkan batu dimensi dan benih pohon dunia tidak dapat menekannya. Aliran energi mengalir ke dalam patung. Aura patung dewa kuno itu bangkit. Pada saat ini, jiwa dewa penipuan yang tertidur di dalam samar-samar merasakan sesuatu yang salah dan perlahan-lahan menjadi gelisah. Tetapi Richard tidak berminat untuk memperhatikan dewa ini, jadi dia memaksanya tidur nyenyak. Dia terus mengendalikan patung dewa kuno untuk menyerap kekuatan tubuh dewa. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Dewi Laba-Laba itu. Kekuatan mayat emas itu belum padam dan masih melonjak. Seolah-olah baru saja mati dalam pertempuran. Patung dewa kuno itu melahap energi agung itu. Patung itu memancarkan cahaya yang semakin gelap. Seolah-olah dewa dari kegelapan akan segera bangkit. Namun, kegelapan itu tidak jahat atau kejam. Lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai aneh. Dewa-dewa dari zaman kuno adalah kondensasi hukum dan tidak memiliki kesadaran diri. Itulah sebabnya mereka mengembun menjadi bentuk yang aneh. Richard dengan hati-hati mengendalikan derajatnya. Atau patung dewa kuno itu akan melahap tubuh dewa. Namun, energi yang hampir tak berujung masih melonjak keluar dari tubuh dewa prajurit itu 10 menit kemudian. Itu mengejutkannya. Dia telah meremehkan kekuatan yang terkandung dalam tubuh dewa. Itulah tubuh dewa sejati, dan tidak kehilangan banyak kekuatan. Patung dewa kuno itu memancarkan cahaya beberapa menit kemudian yang tiba-tiba meningkat 10 kali lipat sebelum meredup lagi. Richard melihat dengan saksama dan segera menyadari perbedaan pada patung itu. Patung yang awalnya hidup, menjadi lebih hidup. Orang bahkan bisa samar-samar melihat dadanya berdebar kencang. Rasanya akan benar-benar seperti ini jika tidak ada perasaan tambahan saat seseorang menyentuhnya. Itu karena energinya terlalu agung. Itu mendistorsi persepsi lingkungan sekitar. Kecepatan patung dewa kuno melahap tubuh itu meningkat setelah transformasi. Namun meskipun begitu, butuh waktu 2 jam agar kilau tubuh emas itu meredup. Itu di bawah kendali Richard. Atau patung dewa kuno itu akan melepaskan energi primitif yang dilahapnya. Namun kuncinya adalah energi besar yang terkandung di tubuhnya. Dia menarik kembali patung dewa kuno itu, dan cahaya gelap itu perlahan menghilang. Tubuh dewa itu melonjak dengan kekuatan ilahi lagi tanpa tekanan. Namun kali ini, kekuatan ilahi itu tidak lagi begitu mengintimidasi. Niat bertarung yang luar biasa juga sedikit memudar karena melemahnya pembawa. Namun, niat menusuk tidak berkurang sama sekali. Kuantitasnya menurun, tetapi kualitasnya tidak berubah. Itu mengangkat semangat Richard. Langkah selanjutnya adalah menumbuhkan niat bertarung ini. Pikirannya berputar. Tubuh emas itu jatuh. Dan itu menekan kedalaman bumi sekali lagi. Kali ini, pihak lain berjuang dan melawan, tetapi benih pohon dunia saja sudah cukup untuk melumpuhkannya. Pada saat ini, benih pohon dunia juga memancarkan cahaya hijau dan mulai menembus tubuh ilahi. Pertumbuhan. Benih pohon dunia membutuhkan melahap kekuatan ilahi dan keilahian. Pada saat ini, mayat ini adalah sumber terbaik. Richard sengaja meninggalkan sebagian kekuatannya untuk melahapnya. Dia juga memberi tahu kekuatan planar yang belum matang tentang masalah ini untuk mencegah kecelakaan terjadi. Kekuatan tubuh dewa menurun ke tingkat tertentu.
Itu segera menghentikan benih pohon dunia. Kekuatan planar yang samar-samar masih tidak dapat menjalankan misi yang terlalu rinci. Tetapi pengaturan sederhana ini bukanlah masalah. Richard akhirnya merasa tenang. Patung dewa kuno itu melepaskan kekuatan yang mengerikan saat dia merenung. Kemudian bayangan mengembun di langit. Jiwa ilahi, Reni. Richard membuka panel atribut jiwa ilahi dengan hatinya yang penuh antisipasi. Dia menghentikan pandangannya ke kolom level. Level 17. Keberadaan abadi yang tersimpan dalam patung dewa kuno ini telah meningkat dari level 14 ke 17. Richard pun senang. Kekuatan agung itu akhirnya menaikkan level atribut Reni. Potensinya bisa lebih unggul dari para bos papan atas karena jiwa ilahi ini bisa terus bangkit dari zaman kuno. Itulah pendapat Richard. Dia ingin memelihara prajurit ilahi itu menjadi seorang yang transenden. Pada saat itu, ditambah dengan bakat untuk bangkit tanpa henti, bukankah itu akan menantang surga? Sina menekan tangannya pada benteng tembok kota dan menatap ke depan dengan linglung. Dia berdiri di depan tembok kota yang tingginya lebih dari 50 meter. Goresan dari cakar yang tajam menyelimuti tembok luar. Seolah-olah cakar ini telah menggores tembok ribuan kali. Di tanah yang gelap gulita, di luar tembok kota, mayat-mayat besar yang tak terhitung jumlahnya tergeletak tak berdaya. Mayat-mayat itu adalah serangga raksasa yang ukurannya ribuan kali lebih besar. Penampilan mereka yang mengerikan bahkan lebih mengerikan daripada iblis yang merangkak keluar dari jurang. Karakteristik unik dari anggota tubuh yang luar biasa, taring beracun, duri tajam, dan tulang serangga yang kokoh tampak sangat ganas. Mayat yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah. Tidak seorang pun tahu pertempuran sengit seperti apa yang harus dilakukan untuk membantai semua serangga raksasa ini. Orang bisa samar-samar melihat matahari di langit yang gelap ini. Tidak ada siang atau malam. Orang tidak dapat menentukan waktu yang tepat dari perubahan cahaya di luar. Sina tinggal untuk waktu yang lama dan merasa sedikit bingung. Dia merasa telah tinggal selama setengah abad. Apa yang kamu pikirkan? Suara renyah menyela pikiran Sina. Sang veteran berbalik dan melihat seorang wanita berusia awal 40-an yang mengenakan kantong berwarna abu-abu kecoklatan. Wanita berusia awal 40-an itu memegang pedang ramping yang sedikit melengkung, dan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran memenuhi wajahnya. Sepertinya dia telah menderita siksaan. Itu memberi orang dampak yang kuat ditambah dengan temperamen bersemangat tinggi di tubuhnya. Dia adalah seorang pejuang. Wanita yang penuh bekas luka itu memperoleh prestasi gemilang yang tak terhitung jumlahnya. Sina menundukkan kepalanya sedikit. Komandan Karen, prajurit wanita parubaya itu menatap Sina dengan penuh arti. Apakah kamu memikirkan tentang penguasa manusia itu lagi? Wajah Sina berubah sedikit merah. Prajurit veteran wanita yang tak kenal takut ini tidak pernah mundur di medan perang dan berani menghunus pedang panjang bajanya yang rusak bahkan ketika menghadapi dewa. Dia sedikit malu saat ini, yang jarang terjadi. Komandan, aku, Karen mendesah sebelum dia bisa mengatakan apapun. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Prajurit yang hebat dan veteran itu telah bersumpah setia kepada penguasa manusia itu. Sudah sepantasnya kita khawatir tentang penguasa manusia dan kota ini. Kegembiraan memenuhi matanya. Ngomong-ngomong, suku Krina seharusnya berterima kasih kepada penguasa itu. Kita mungkin tidak akan tahu bagaimana cara menghilangkan kutukan terkutuk itu jika bukan karena dia. Bekas luka yang bersilangan di wajah komandan itu menjadi semakin mengerikan saat ini. Sina, bekas luka adalah kemuliaan. Bahkan satu bekas luka pun memiliki hal yang sama. Dewa Kobold telah menanamkan kutukan dalam garis keturunan suku Krina. Reaksi awal komandan itu adalah keterkejutan ketika dia menerima berita itu. Itu karena tidak ada informasi yang relevan yang disampaikan kepada suku Krina. Rasa terima kasih kepada Twilight City dan Lord Richard memenuhi hati komandan Krina ketika dia mengonfirmasi pencabutan segel di tubuh Sina. Mereka akhirnya mendapatkan pengejaran suku Krina setelah jutaan tahun. Tidak ada yang bisa menggambarkan emosi di hati mereka. Sayang sekali musuh tiba-tiba menarik mereka ke ruang terdistorsi ini. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mengambil tindakan dengan suku Krina. Suasana hati Sina menjadi sedikit rumit saat menyebut Richard. Dia berencana meninggalkan Twilight City selama sebulan. Tapi dia tidak mengharapkan penundaan. Dia tidak bisa tahu bagaimana situasi di Twilight City saat ini. Sina, apakah kamu baik-baik saja? Prajurit veteran itu menghela nafas dan bertanya setelah dia kembali sadar. Komandan Karen,
apakah kamu tidak menemukan informasi tentang Dewa Kobold dalam dokumen suku? Dewa Kobold telah memberikan kutukan kepada suku Krina yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dan garis keturunan mereka selamanya. Orang bisa membayangkan betapa besar kebencian yang ada di antara kedua belah pihak. Suku Krina bisa mengetahui apa saja. Itu terutama benar ketika suku itu terus-menerus mewarisi kutukan. Komandan Karen menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak dokumen dalam sistem. Dan sistem butuh waktu untuk membersihkannya. Kita tidak bisa menyelamatkan terlalu banyak orang saat ini. Karen menoleh dan melihat ke suatu arah saat dia berbicara. Terlepas dari mengapa dewa palsu itu menjadi musuh kita, itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah bagaimana meninggalkan daerah ini, membersihkan kutukan, dan bagaimana membalas dendam. Mereka tidak dapat mengetahui bahwa Twilight City telah mengalahkan anjing kobold itu sekali. Dewa Kobold masih merupakan eksistensi yang kuat yang mengendalikan aturan dari sudut pandang mereka. Seberapa besar keberanian dan keyakinan yang dibutuhkan seseorang untuk membalas dendam kepada dewa dengan kekuatan ilahi tertinggi. Namun, suku Krina tidak pernah kekurangan keberanian. Mereka akan menghunus pedang mereka tidak peduli seberapa menyakitkannya musuh itu. Tidak ada yang bisa menginjak-injak suku Krina. Sina mengangguk, dan semangat juang yang kuat menyelimuti matanya. Tuan pernah berkata, Dewa Kobold hanyalah seekor anjing yang menggonggong. Kami pasti akan membalas kerusakan yang telah ditimbulkannya kepada kami 100 kali lipat. Kedua prajurit wanita itu berjalan, dan langkah kaki datang dari belakang. Dua kelompok prajurit wanita yang dipimpin oleh seorang pahlawan wanita berbaju besi putih dari suku Krina mendekati veteran dan komandan dengan tertib. Baru-baru ini, serangga raksasa itu berhenti menyerang karena bulan darah di langit. Namun, pasukan itu tetap menjaga kewaspadaan tingkat tinggi. Komandan Karen mengangguk pelan ketika melihat sang pahlawan wanita memimpin tim. Molly, sang pahlawan wanita berwajah dingin melambaikan tangannya sedikit, dan dua tim prajurit di belakangnya langsung berhenti seolah-olah dia telah menekan tombol jeda. Gerakan mereka begitu teratur sehingga mereka tampak seperti satu orang. Dia berjalan mendekati mereka. Berdua, selamat pagi, Komandan Karen. Dia berbicara dan menatap Sina lagi. Namun ekspresi sang pahlawan wanita agak jelek. Wanita yang setia kepada penguasa manusia itu berbicara tentang tuannya lagi. Ejekan dalam nadanya membuat komandan suku Krina sedikit mengernyit dan tanpa sadar hendak menegurnya. Namun, suara tenang Sina terdengar sebelum komandan itu bisa berbicara. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Semangat juang yang kuat tiba-tiba bangkit dari tubuhnya saat dia berbicara. Itu seperti sesuatu yang menyeka pedang kuno yang berdebu. Itu menyilaukan. Sina merasakan semangat juang Molly. Molly memprovokasi dia dan juga meledak dengan aura. Ujung-ujungnya yang tajam menekan ke depan. Dentang, keduanya saling menatap tajam, dan udara tiba-tiba meledak. Kedua prajurit wanita itu bisa mendengar suara logam dan batu yang bertabrakan yang menembus gendang telinga. Para prajurit suku Krina tidak pernah mundur, bahkan jika pihak lain adalah suku mereka. Keduanya bersaing satu sama lain, tetapi komandan itu tetap akan menekan mereka pada akhirnya. Aura Karen, pemimpin suku, seperti gunung yang akan runtuh. Aura itu dengan paksa menekan kedua prajurit itu. Cukup, keduanya tidak bisa berkobar kali ini. Namun, kedua belah pihak masih saling memandang dengan dingin. Molly berkata dengan agak enggan. Sina, kamu bukan lagi anggota suku Krina, tidak peduli apa yang telah kamu temui di luar. Kamu telah berjanji setia kepada penguasa manusia. Veteran itu menyipitkan matanya. Jadi, kamu tidak punya hak untuk menunjuk jari pada masa depan suku Krina, terutama kepada penguasa manusia itu. Dia mengucapkan setiap kata saat dia berbicara. Kamu tidak punya hak untuk membuat suku Krina tunduk pada kota itu. Kemarahan yang intens memenuhi nadanya. Kami adalah elang yang mengembangkan sayap dan terbang tinggi di padang pasir. Kami adalah pemburu yang berkeliaran bebas di tanah ini. Tidak ada yang bisa membuat jiwa suku Krina tunduk, terutama dengan penguasa manusia. Itulah sebabnya dia sangat marah pada Sina. Veteran itu membawa metode untuk membentuk segel di tubuhnya dari dunia luar. Itu adalah hal yang hebat. Sina bahkan mengira para dewa telah berpihak pada mereka, dan suku Krina akan segera bangkit. Namun, Sina tidak menyangka bahwa sahabatnya, yang telah menjadi teman baiknya sebelum ia meninggalkan suku itu, akan mencari perlindungan kepada penguasa manusia,
yang ia yakini sebagai seorang pria dengan karakter moral yang rendah dan bahkan tidak peduli untuk meliriknya sedikitpun. Itu masih bisa ditanggung. Penguasa daratan Grace telah membantu para Krina menemukan cara untuk melepaskan segel itu. Kesetiaan Sina adalah sebuah tanda terima kasih. Namun, Molly tidak menyangka Sina akan menyeret seluruh suku untuk bergabung dengan penguasa daratan Grace. Siapakah penguasa daratan Grace itu? Dalam beberapa bulan terakhir, Sina telah berhubungan dengan sedikitnya 1.000 orang sebelum ia kembali ke suku itu. Tidak ada yang memiliki kualitas yang ia kenali. Para Krina adalah elang gurun, jiwa-jiwa bebas yang tidak tunduk kepada siapapun. Bagaimana mereka semua bisa bergabung dengan daratan Grace? Molly tidak akan pernah setuju. Tidak seorang pun tahu cara apa yang digunakan Sina untuk mendapatkan persetujuan dari komandan suku, Karen. Itu memicu keputusasaan Molly. Itu menyebabkan dia menjadi musuh besar Sina, yang dia hargai dan telah tumbuh bersamanya sejak dia masih muda. Menurut pendapatnya, Sina ingin menyeret suku Krina ke jalan yang tidak bisa kembali. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Sina menatap dingin ke mantan sahabatnya. Mereka tidak bisa memandang rendah penguasa manusia, tidak peduli siapa itu. Dia tidak akan membiarkan siapa pun. Molly, kamu tidak punya hak untuk menghina Lord Richard di hadapanku. Molly seperti singa betina yang marah. Dia melangkah maju dan meraung padanya. Apakah aku tidak punya hak? Hanya seorang penguasa manusia, hak apa yang dia miliki untuk membuat Krina tunduk? Hanya karena dia tuanmu. Sina tidak bisa marah, tetapi matanya menajam. Aku telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya denganmu dan menyaksikan kebangkitan Twilight City. Musuh yang telah dibantai oleh penguasa manusia, tidak akan pernah bisa kamu sentuh dalam hidup ini. Tidak seorang pun berhak meremehkan prestasi penguasa manusia. Mengapa? Semua orang mengenalinya sebagai yang terkuat di antara 20 miliar penguasa daratan Grace. Apakah itu tidak cukup? Penguasa manusia yang kau remehkan mengalahkan Dewa Kobold, monster yang kau anggap tak tersentuh dan bahkan tak terhentikan dan melancarkan beberapa serangan ke Twilight City. Penguasa yang kau benci itu memenjarakan sebagian jiwa Dewa Kobold. Apakah itu tidak cukup? Ini hanyalah bagian paling luar biasa dari catatan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari penguasa Twilight City. Molly, buka matamu dan lihatlah dunia ini. Saat dia keluar dari lorong spasial, suasana hatinya benar-benar baik. Menyelesaikan misi peringkat S kali ini benar-benar keuntungan yang luar biasa. Tidak perlu dijelaskan seberapa kuat jiwa suci Reni. Namun, seiring dengan semakin kuatnya Twilight City, level 14 miliknya secara bertahap tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Sekarang setelah mencapai level 17, level tersebut telah menjadi level kekuatan pertempuran tertinggi. Reni memiliki potensi tak terbatas dengan mengandalkan karakteristik kebangkitan. Lawan kuat yang dapat terus bangkit akan membuat siapapun gemetar ketakutan. Namun, Reni hanya melakukannya untuk melewatinya. Hadiah terpentingnya tetaplah niat pertempuran yang dipadatkan oleh Dewa Perang Emas. Kekuatan itu jelas lebih unggul daripada kekuatan hukum dan otoritas. Cara kelahirannya yang unik adalah sesuatu yang bahkan akan membuat para dewa kagum. Ia menghadapi serangan dunia yang tak berujung selama ribuan tahun, bertempur dalam pertempuran berdarah tanpa henti, dan memelihara niat pertempurannya dengan mayat dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian niat pertempuran tersebut dipadatkan ketika Dewa Perang Emas mengorbankan dirinya sendiri. Richard bertanya-tanya peningkatan seperti apa yang akan diterima Sina atau Dark Valkyrie setelah mereka mewarisi kekuatan unik ini. Dia bersemangat. Richard kembali ke Lord's Mansion dan membiarkan Reni melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak sibuk lagi dan segera tidur sebelum fajar. Dia kelelahan setelah perjalanan ini dan segera tertidur lelap. Keesokan harinya, tanggal 24 Desember hanya tersisa 4 hari sebelum rilis paket ekspansi baru. Richard bangun setelah pukul 10. Sisanya menghilangkan kelelahan dan menyegarkan semangatnya sepenuhnya lagi. Dia mandi dan makan siang. Dia pergi ke halaman depan. Dia melihat sarang di sudut. Pemandangan itu menggerakkan hatinya. Dia membuka panel atribut dan menampilkan jumlah pasukan. Tipe pasukan mulia, 1. Prajurit Kalajengking, sarang, 20. Produksi mingguan, 140. Jumlah saat ini, 650. 2. Mumi pelindung, sarang, 3. Produksi mingguan, 30. Jumlah saat ini, 90. 3. Pemanah kondensasi pasir, sarang, 10.
produksi mingguan, 50, jumlah saat ini, 685. 4. Pengendali badai pasir, sarang, 20, produksi mingguan, 100, jumlah saat ini, 700. 5. Patung batu orang mati, sarang, 11, produksi mingguan, 110, jumlah saat ini, 1100. Tipe pasukan mahkota, 1. Mumi pelindung, sarang, 0, produksi mingguan, 100, jumlah saat ini, 500. 2. Naga darah kerangka, sarang, 0, produksi mingguan, 0, produksi mingguan, 125. Pasukan bulan cerah, tipe 1. Raja Kekaisaran, sarang, 3, produksi mingguan, 30, jumlah saat ini, 150. Richard mengerutkan kening dan melirik beberapa orang. Dewa Kobold dan penguasa Bukit Pasir telah bergabung ketika mereka menyerang Twilight City dalam pertemuan terakhir mereka. Perang itu mengakibatkan kerugian besar dan pengurangan jumlah pasukan yang signifikan. Untungnya, hal itu meningkatkan potensi pasukan itu. Kualitas pasukan itu sangat bagus, meskipun jumlah totalnya kurang dari 4. Semua orang brilian. Raja terkuat dari pasukan kekaisaran bahkan telah mencapai Radiant Moon 3 bintang dan berada di level 17. Pasukan ini sudah cukup untuk membuatnya terpesona jika itu terjadi setengah tahun yang lalu. Sayangnya, musuh yang dihadapinya sekarang bukan lagi pasukan yang berkumpul di hutan belantara di padang pasir. Lawannya saat ini adalah penguasa sebuah pesawat, dewa jahat dari jurang, kekuatan tak dikenal dari pesawat lain. Aku perlu mengungkap gelombang antek lainnya. Sarang pasukan di tanganku masih belum cukup. Pasukan, ini lebih dari cukup untuk menghadapi pemain. Mereka bahkan bisa melawan pemain manapun. Namun, itu tidak cukup untuk menghadapi paket ekspansi baru. Kekacauan kali ini melibatkan terlalu banyak orang. Kekuatan-kekuatan yang telah ada entah berapa tahun lamanya itu pasti akan menunjukkan ketajamannya. Twilight yang belum matang belum tumbuh ke titik di mana ia dapat menyaingi kekuatan-kekuatan teratas itu. Richard mengulurkan tangan dan menyentuh piramida di hadapannya. Ia merasakan sentuhan dingin dari kekuatan spiritual yang berdesir. Ia pun berpikir keras, kali ini, kita masih harus fokus pada pembinaan pasukan tingkat tinggi. Peran seorang prajurit tingkat tinggi dalam pertempuran sebanding dengan tim kecil prajurit tingkat menengah pada waktu-waktu tertentu. Meskipun Twilight City sebagian besar adalah mumi, mereka bukanlah mayat hidup murni. Kualitas adalah prioritas utama. Richard mengejar ide utama ini. Jangan pernah mengecewakannya sebelum pertempuran, sebelum senja, dan sebelum pasukan kota. Para bos teratas seperti pohon kuno dewa, Dark Valkyrie, dan Kratos dapat memengaruhi arah perang. Namun pasukan tingkat tinggi juga merupakan tulang punggung medan perang dan tidak dapat digantikan. Perang selalu menjadi kompetisi pasukan, pahlawan, senjata, dan harta strategis. Kekuatan tempur seorang pahlawan harus jauh lebih unggul daripada kekuatan keseluruhan lawan jika seorang pahlawan tingkat atas mendikte perang. Dalam pertempuran yang seimbang, jika melibatkan kekuatan tempur tingkat atas, maka kekuatan tempur keseluruhan pasukan akan menjadi faktor penentu. Richard memerintahkan para penjaga untuk memanggil Karu sementara dia merenung. Langkah kaki yang familiar memasuki rumah besar itu dalam waktu kurang dari 5 menit. Dia langsung ke intinya setelah Karu memberi hormat. Karu, aku berencana untuk menambah pasukan lagi. Karu terkejut. Keputusan yang bijaksana. Richard tersenyum. Bagaimana pendapatan Twilight City akhir-akhir ini? Richard telah menghabiskan semua tabungannya untuk pasukannya guna meningkatkan kejayaan. Hal ini telah menghabiskan cadangan selain memanen jutaan sumber daya langka dari para pemain. Karu menegakkan punggungnya dan berkata dengan percaya diri. Tuan, kami telah memperluas bengkel produksi untuk Black Sorbet menjadi 5. Kami dapat memproduksi 500.000 unit per hari. Kami dapat menjual masing-masing seharga 20 sumber daya biasa. Penjualan harian dapat mencapai 10 juta sumber daya, dan laba bersih akan menjadi 8 juta unit. 40.000 unit sumber daya langka per hari. Kami telah menyimpan 500.000 sumber daya langka saat Anda pergi. Anggur White Tail, penghasilan bulan ini sama dengan bulan lalu. 300.000 unit, tidak, termasuk biaya 50.000, keuntungannya adalah 250.000 sumber daya langka. Desert Crown Honey, sumber daya langka dengan keuntungan bersih 500.000. Saya tidak menghitung 0 dan 0 lainnya.
Total pendapatan dari 3 investasi besar ini adalah 1,25 juta. 800.000 sumber daya langka masih tersisa di gudang, tidak termasuk biaya perekrutan prajurit dan biaya Twilight City. Richard mengangguk puas. Produksi White Tail Wine bergantung pada jumlah kucing berekor putih. Jadi mereka memiliki tarif tetap untuk output. Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan Desert Crown Honey. Sorbet hitam yang sangat diharapkannya masih membawa hasil yang luar biasa. Mereka memberi harga barang-barang ini pada 20 unit sumber daya biasa. Ini telah mendatangkan lebih banyak keuntungan daripada anggur bintang 4 seperti anggur White Tail. Itu karena mereka belum menyebar dan memproduksi secara massal bahan utamanya, Frostgrass, dalam skala besar. Akan menyenangkan untuk meningkatkan kapasitas produksi 10 kali lipat ketika mereka telah mengisi area produksi yang ditentukan dengan Frostgrass. Richard memuji Karu dan mengajukan pertanyaan lain kepadanya setelahnya. Bagaimana penataan pangkalan perkebunan Frostgrass, bahan baku untuk Black Frozen Ice Cream? Butler Karu bersemangat. Tuan, 2 pangkalan telah menyelesaikan pembangunannya dan akan segera siap untuk produksi. Frostgrass tidak sulit untuk dibudidayakan, meskipun mengandung sejumlah kekuatan ajaib. Ia dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat dengan air yang cukup dan tanah yang subur. Bibit hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk tumbuh hingga ketinggian yang dapat kita panen. Menjaga kesuburan akan terus-menerus memelihara mereka. Mereka tidak akan mati bahkan jika kita memotong daunnya. Mereka dapat pulih setelah 2 bulan. Ini adalah tanaman ajaib yang dapat kita panen berulang kali. Umurnya 10 tahun. Satu-satunya batasannya adalah penanaman dalam skala besar membutuhkan banyak kesuburan. Richard mendengar ini, dan sebuah tanaman tiba-tiba muncul di benaknya. Kucai. Atribut rumput es ini sama dengan kucai. Bagus. Memotong daun bawang dan yang lainnya terlalu menarik. Kita bisa menemukan beberapa binatang buas atau ternak yang bisa makan lebih banyak untuk dipelihara demi kesuburan tanah. Ternak ini juga bisa memenuhi kebutuhan daging penduduk Twilight City. Itu bisa menjadi rantai industri. Karu tersenyum. Kami sudah melakukannya. Seminggu lalu saya meminta Vale untuk membeli ternak yang cocok untuk dibiarkan di dunia bawah melalui kota Solan, tetapi kami belum menemukan yang cocok untuk dibiarkan dalam skala besar. Richard mengangguk. Tidak apa-apa untuk menyebutkan hal-hal sepele ini. Karu dan anak buahnya akan melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Bagaimana perkembangan pemanen dan penabur benih otomatis. Mereka akan mengingat lompatan besar dalam produktivitas yang dibawa oleh teknologi modern selama seseorang menjadi pemain. Era cemerlang, memiliki lebih banyak sihir dan teknologi alkimia yang sama sekali tidak masuk akal, meskipun jalur pengembangannya unik. Mungkin sulit untuk memulihkan mesin-mesin di planet biru hingga 100% akurat karena aturan dasar dunia berbeda. Tetapi mengubah metode dapat membuat mereka mencapai efek yang sama. Ini sudah mulai terbentuk. Paling lama butuh waktu sebulan untuk terbentuk, kata Butler Karu dengan percaya diri. Kota Benteng telah menjadi pusat teknologi kota Twilight. Mereka menyerahkan semua tugas yang terkait dengan teknologi alkimia di sini. Richard cukup puas dengan ini. Pendapatan dari penaklukan dunia bawah masih cukup untuk menutupi biaya Twilight City. Itu sangat menguntungkan. Saat ini, fokus kota Benteng seharusnya masih pada produksi. Sumber daya perang. Kita bisa menundanya sedikit, meskipun penelitian dan pengembangan ini untuk masa depan. Itu tidak akan memengaruhi perang yang akan datang. Pikiran Richard jernih. Perubahan yang nyata sudah dekat. Richard dan orang-orangnya harus menjaga Twilight City. Atau itu akan sia-sia, tidak peduli seberapa cerah masa depannya. Yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghadapi musuh. Di mana sumber daya yang telah kita kumpulkan selama periode ini? Kita telah menyimpannya di gudang, jawab Karu dengan hormat. Jadi gudang Lord's Mansion tidak dapat lagi menampung sumber daya ini. Vale mengajukan cetak biru untuk gudang spasial. Dia telah menyelesaikannya seminggu yang lalu. Richard menatap Karu dengan kagum. Dia sangat menghargai pria tua berambut abu-abu ini. Dia masih bisa mempertahankan perkembangan positif Twilight City dan tidak jatuh ke dalam kekacauan dan kebingungan saat dia pergi selama Karu ada. Karu memiliki kendali penuh atas Twilight City. Tidak seorang pun dapat merebut kekuasaan tanpa persetujuannya. Para pasukan, pahlawan, penduduk, dan staf setia kepadanya. Itulah sebabnya Richard dapat dengan berani memberikan kekuasaan dan wewenang kepada Karu. Aku akan mengambilnya nanti, Richard melanjutkan.
Apakah masih ada celah spasial di gurun di sekitar Twilight City? Wajah Karu berubah serius. Kami telah mengirim beberapa pasukan untuk memperluas jangkauan eksplorasi hingga 100 km. Hanya para pengungsi dari dimensi kerajaan L yang belum menemukan celah spasial lainnya. Richard merasa sedikit lebih tenang. Dia paling khawatir tentang kemunculan tiba-tiba lebih dari selusin dimensi di sekitar Twilight City. Tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Sina dan Dark Valkyrie telah menyatakan bahwa suku Krina menderita situasi seperti itu. Berapa banyak pengungsi yang telah kita terima dari kerajaan L? Berapa populasi Twilight City saat ini? Tuan, dalam setengah bulan terakhir, kita telah menerima sekitar 4.000 pengungsi, dan total populasi telah mencapai 7.000. 7.000. Jumlah ini membuat hati Richard sakit. Para pemain di daerah kaya dapat dengan mudah mencapai 10.000 orang hanya dalam 2 bulan. Populasi dapat melebihi 10.000 dalam 3 hingga 4 bulan di daerah tandus tetapi tidak di padang pasir. Sudah setengah tahun dan lebih di Twilight City, tetapi populasinya hanya mencapai kurang dari 10.000 orang. Tempat di mana burung bahkan tidak bisa buang air besar ini membuat orang menangis. Wilayah lain dapat dengan mudah menyerang mereka yang berada di padang pasir kematian karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan. Tidak setiap pemain dapat memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa seperti transformasi pasir ketika mereka lahir. Apakah Anda menemukan pahlawan tingkat tinggi? Karu menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan. Hanya 3 pahlawan gaya hidup peringkat D. Richard kehilangan kata-kata. Dia memiliki keterampilan yang dapat menarik para pahlawan asing untuk bergabung dengannya. Jika kabar itu tersebar, itu akan membuat puluhan miliar pemain meneteskan air liur, namun, Twilight City berada di padang pasir. Sebaliknya, itu menarik kesepian. Dia belum melihat pahlawan manapun mencari perlindungan sampai sekarang. Bukan karena keterampilannya tidak kuat, tetapi bahkan tidak ada anjing di padang pasir. Itu hanya mengedipkan mata pada orang buta tidak peduli seberapa kuat mereka. Butler Karu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya dengan lembut, Tuan, haruskah kita menghentikan sementara operasi kita di kerajaan L dan menarik pasukan kita? Perubahan sudah dekat, dan Twilight City saat ini menjalani kemunduran strategis. Untuk melanjutkan serangan tidak akan sesuai dengan strategi, tidak kali ini, setidaknya. Richard merenung sejenak dan berkata perlahan, pertahankan kontak dengan kerajaan L. Kita tidak bisa putus. Dia berhenti sejenak setelahnya. Kemudian dia menambahkan, kita dapat mengundang kedua putri untuk tinggal di Twilight City selama beberapa waktu jika mereka mau, untuk mengatasi krisis ini. Mata Karu berbinar, apakah kau berencana untuk menaklukkan mereka? Richard menggelengkan kepalanya, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Mereka bertekad untuk memulihkan negara mereka. Mereka bersikeras tentang hal itu. Tetapi kekompakan dan pengaruh Twilight City dapat memengaruhi mereka. Ini sudah cukup. Karu merenung. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi. Nilai kerajaan L lebih tinggi dari dunia bawah tanah. Sekarang bukan waktu yang tepat. Dia tidak punya energi untuk berurusan dengan seorang transenden yang telah menguasai sebuah negara dan memiliki hubungan dengan dewa jahat dari jurang. Richard melanjutkan setelahnya. Apakah Bloodhoof City telah membersihkan sisa-sisa kekuatan dunia bawah tanah? Dia telah menjadi penguasa sejati dunia bawah tanah dan menyerahkan persatuan bawahannya kepada penguasa Bloodhoof City. Tuan, seluruh dunia bawah tanah berada di bawah kekuasaan Bloodhoof City, termasuk suku-suku yang tinggal di rawa-rawa atau daerah beracun. Bloodhoof City telah menjadi tak terhentikan di dunia bawah tanah setelah jatuhnya para kurcaci berwarna abu-abu. Tidak perlu khawatir tentang masa depan dengan dukungan penuh dari Twilight City. Semua orang yang berlutut di tanah kemanapun bilah pedang itu menunjuk tidak akan bergerak. Kami telah mengirim orang untuk bekerja sama dengan Bloodhoof City untuk membersihkan para pahlawan, prajurit, ranjau, sumber daya, dan spesialisasi suku-suku. Tetapi proyek ini lebih merepotkan daripada perang, ditambah dengan hasil fisik yang tidak mencukupi. Itu bisa memakan waktu sebulan atau lebih. Itulah rencana awalnya. Mereka akan melaksanakannya secara bertahap. Orang-orang di dunia bawah tanah masih bisa bertahan hidup meskipun lingkungan yang keras dan kekurangan makanan dan air. Namun, kota benteng telah menunjukkan nilainya sepenuhnya. Karu melanjutkan ketika dia melihat Richard terdiam. Tuan, jika kita dapat menyatukan seluruh dunia bawah tanah dan membiarkan mereka maju ke arah yang kita tetapkan, mereka pasti akan memiliki potensi yang menakjubkan.
Richard tersenyum. Dia bisa tahu apa yang terlintas dalam pikiran Karu. Dia iri dengan populasi dunia bawah dan ingin berpartisipasi secara pribadi. Karu dengan tegas menyiramnya dengan air dingin. Ruang bawah tanah dipenuhi dengan kehidupan faksi jahat. Akan sangat sulit untuk mengintegrasikan mereka. Selain itu, mereka bukanlah ras, bentuk kehidupan. Seseorang akhirnya akan menyadari bahwa biaya untuk memerintah ratusan ras dan ribuan pasukan terlalu tinggi bahkan jika seseorang berhasil mengintegrasikan mereka. Cara terbaik sekarang adalah mengikuti rencana awal dan mengubah makhluk-makhluk jahat itu menjadi gudang senjata Twilight City. Tuan Karu pulih dari kegembiraannya. Dia tersenyum pahit. Ada terlalu sedikit orang di Twilight City, ada hampir 1 juta makhluk cerdas di dunia bawah tanah. Bentuk-bentuk kehidupan jahat itu sebagian besar adalah bentuk-bentuk kehidupan bawah tanah biasa. Pasukan asli jumlahnya kurang dari 1/10 dari mereka. Bahkan ada lebih sedikit pasukan tingkat tinggi seperti yang ada di kota Bloodhoof. Kalau tidak, para kurcaci berwarna abu-abu dan kota Bloodhoof bisa saja menguasai dunia bawah tanah selama ratusan tahun. Nilainya akan tinggi jika itu adalah manusia biasa. Seseorang bisa dengan mudah memikat makhluk hidup yang baik dan teratur ke dalam pelukan kejahatan. Namun, kreativitas dan potensi manusia yang tak terbatas adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan ras lain. Dewa manusia di antara para dewa di langit adalah contoh terbaik. Itulah sebabnya dia menghargai kerajaan El.